Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keluarga GBI Pemulihan Batu Riti yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu ke-6 masa social distancing yang kita terapkan demi mencegah meluasnya paparan virus corona. Mari kita menjaga kesehatan kita dengan sering mencuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, jaga jarak dengan orang lain, dan menghindari kerumunan. Memang ada kabar baik bahwa kesembuhan dari orang-orang yang terpapar virus ini meningkat. Tetapi banyak dampak ekonomi dari pandemi ini justru mulai terasakan. Pemutusan hubungan kerja atau perumahan karyawan terus terjadi. Merosotnya penghasilan para pengemudi ojek online juga merupakan salah satu contohnya. Keresahan tentu saja juga menimpa keluarga atau anggota keluarga kita. Maka pada kesempatan ini saya mau menyampaikan pesan bahwa kebangkitan Kristus berkuasa melenyapkan kekhawatiran atau kecemasan dan menggantinya dengan damai sejahtera. Kita mengetahui bahwa setelah Yesus disalib, mati dan dikuburkan, suasana takut dan cemas mencekam mereka. Harapan untuk kesejahteraan hidup mereka pun lenyap. Tetapi pada minggu pagi beberapa murid perempuan pergi ke kubur Yesus dan mendapati kubur itu kosong, dan malaikat memberi kabar kepada mereka bahwa Yesus bangkit. Kemudian mereka menceritakannya kepada murid-murid yang lain, yang kemudian juga pergi membuktikan bahwa kubur Yesus memang kosong. Lalu dua orang murid Yesus yang meninggalkan Yerusalem kembali ke Yerusalem setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka. Kini para murid berkumpul di suatu tempat dan berbicara tentang Yesus yang bangkit. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan inilah beberapa tujuan penampakan Yesus menurut Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Yang pertama, tujuan Yesus menampakkan diri adalah memberikan damai sejahtera dengan membuktikan bahwa Ia hidup. Ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Dari ayat ini kita melihat bahwa Yesus mau menggantikan suasana hati mereka yang cemas, khawatir, gelisah dengan damai sejahtera. Tetapi mereka tidak mengenal Dia. Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Lalu Yesus menenangkan mereka dan meneguhkan mereka bahwa Dialah Yesus yang selalu bersama-sama dengan mereka sebelumnya. Dengan cara pertama, menunjukkan bekas luka di tangan dan kakinya. Ayat 38. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka.
Membaca ayat tersebut, saya membayangkan Yesus berkata kepada para murid, "Kamu melihat aku disalibkan? Kamu melihat tangan dan kakiku dipaku kan? Ini aku yang kini ada di hadapan kamu." Yang kedua, Yesus menunjukkan caranya makan. Ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Cara makan seseorang bersifat pribadi dan biasanya hanya dikenal oleh orang-orang dekatnya. Demikian pun Yesus. Dia memiliki cara makan tertentu yang merupakan kebiasaan sehari-harinya yang dikenal oleh para murid. Cara Yesus memperkenalkan dirinya kepada para murid sangat sederhana, yaitu dengan contoh kegiatan sehari-hari melalui makan makanan tertentu. Yesus meminta makanan, para murid memberikan sepotong ikan goreng, dan ia memakannya di depan mata mereka. Sebuah contoh sederhana dari kehidupan sehari-harinya bersama murid-muridnya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat akrab dan kebersamaan yang sangat-sangat erat. Sekali lagi saya membayangkan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ini aku. Kamu selalu bersama-sama dengan aku kan? Kamu melihat kebiasaanku makan kan? Kamu melihat kebiasaanku makan ikan goreng kan? Ini aku yang selalu makan bersama dengan kamu. Meskipun rupaku saat ini tidak seperti waktu itu, sehingga tidak kamu kenali, tetapi ini aku." Inti dari ayat di atas adalah Yesus menunjukkan bahwa ia yang menderita di salib itu hidup dan bangkit, dan kini ada atau hadir bersama mereka. Hanya dengan memahami dan menyadari bahwa Yesus hidup dan hadir bersama, maka damai sejahtera itu bisa dialami oleh para murid. Demikian juga dengan kita. Jika kita mengenal Yesus yang bangkit dan hidup, kita akan memiliki damai sejahtera dari Dia yang menggantikan kecemasan dan ketakutan kita dalam menghadapi masa sulit oleh pandemi corona yang menimpa kita ini. Tujuan kedua dari penampakannya adalah memberi pengertian tentang penderitaan dan kebangkitan Mesias. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga." Pokok pikiran dari ayat-ayat tersebut adalah bahwa Yesus adalah Mesias atau Juru Selamat yang telah tertulis dalam Perjanjian Lama, yang ditetapkan untuk menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ini sesuai dengan kesaksian Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 3-5. "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya." Penderitaan Yesus merupakan bagian penting atau bahkan puncak dari pelayanannya di bumi. Beberapa kali ia mengatakannya sebelum penyalipannya, dan kini diulang-ulang melalui penampakannya. Tetapi yang juga sangat penting adalah pemahaman atau pengertian kita bahwa Yesus menderita untuk kita. Ia menderita menggantikan posisi kita yang semestinya dihukum
karena dosa-dosa kita. Untuk selanjutnya, kita tidak mungkin menikmati pengampunan dosa itu untuk diri kita sendiri saja. Maka tujuan ketiga dari penampakannya adalah menetapkan para murid sebagai saksi Kristus. Berita tentang pengampunan dosa tidak boleh berhenti pada para murid Yesus yang bertemu Yesus pada waktu penampakannya. Berita itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lalu, siapa yang harus menyampaikan berita pengampunan dosa itu? Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Para murid ditetapkan sebagai saksi penderitaan dan kebangkitan Kristus. Kini berita itu telah sampai kepada kita, dan kita pun ditetapkan untuk sebagai saksi Kristus yang meneruskan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Jadi saudaraku, dalam menghadapi pandemi corona yang mencemaskan ini, orang percaya sejati tetap memiliki damai sejahtera karena mengenali bahwa juru selamat kita hidup dan senantiasa menyertai kita. Kedua, kita harus bertekun membaca kitab suci agar pengertian kita tentang Tuhan kita bertambah-tambah sehingga kita dapat bersaksi kepada orang lain tentang pertobatan dan pengampunan dosa agar semakin banyak orang mengenal Dia dan namanya dimuliakan. Tuhan memberkati.